Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah AMDAL dan audit lingkungan pada saat ini akan dijelaskan mengenai bagaimana melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan yang sudah kita susun, ataupun menilai dokumen lingkungan yang sudah dikerjakan dari studi kasus yang akan kita nilai, gitu ya. Nah, untuk minggu ini saya akan menjelaskan bagaimana uji-uji dari penilaian dokumen AMDAL, dan akan saya tambahkan mengenai bagaimana penentuan MPAD yang ada di bab kerangka acuan yang akan dilakukan analisisnya pada dokumen AMDAL. Untuk penilaian pemeriksaan dokumen lingkungan, ini kita menggunakan Permen LH nomor 8 tahun 2013. Jadi setelah ini kalian download Permen LH ini, bagaimana teknis atau juknis yang sudah dibuat oleh kementerian, bagaimana kita memeriksa dokumen dalam integritednya dari beberapa uji. Yang pertama ada uji administrasi, uji tahap proyek, uji konsistensi, uji relevansi, dan uji kedalaman. Ya, jadi kalau untuk uji administrasi ini memang khusus ke persyaratan-persyaratan awal ya yang harus dipenuhi. Dan untuk selanjutnya ini sudah masuk ke dalam substansi dari dokumen lingkungan hidup. Untuk penilaian dokumen AMDAL ada beberapa hal, yaitu yang pertama tadi sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu uji administrasi dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL yang diajukan pemrakarsa atau pemilik rencana usaha atau kegiatan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Nah, untuk uji tahap proyek yaitu rencana usaha dan atau kegiatan yang diajukan masih berada pada tahap perencanaan atau studi kelayakan. Dan yang kedua, pada uji tahap proyek lokasinya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW setempat. Ya, terkait dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diterbitkan ya. Jadi ini belum official diterbitkan, jadi kemarin masih draft. Itu memang nanti akan ada perubahan-perubahan mengenai bagaimana administrasi dan persyaratan dalam dokumen AMDAL, itu ya. Jadi nanti untuk tahap-tahapnya mungkin akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk materi saya ini, sebelum Omnibus Law memang diterapkan, setidaknya kalian mengerti bagaimana dokumenting dari dokumen lingkungan, gitu ya. Untuk bagaimana teknisnya dan pedomannya itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut mungkin dari undang-undang ataupun nanti peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk uji kualitas dokumen AMDAL yaitu ada uji konsistensi, keharusan, relevansi, dan uji kedalaman. Nah, salah satunya untuk uji konsistensi ini meliputi adanya konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasil pelingkupan ya, yang dari analisis dari KAMDAL, termasuk parameter yang akan dikaji dengan metode studi yang akan digunakan atau yang biasanya disebut dengan
MPAD gitu ya. Nah, untuk konsistensi ini memang harus dilihat konsistensi bagaimana metode perakiraan dampak itu berpengaruh dari rona lingkungan awalnya, bagaimana perakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, termasuk evaluasi secara holistik ya. Nah, untuk perakiraan besaran, sifat penting sampai ke evaluasi secara holistik ini memang akan lebih dalam dianalisis di dokumen ANDAL. Dan untuk konsistensi ini terlihat bagaimana rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya. Nah, dari proses ini itu harus terterap dari dokumen KA, lalu ada evaluasi holistik yang akan dilakukan di ANDAL, lalu setelah itu pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari dampak pentingnya di RKL dan RPL. Untuk uji keharusan ini menilai bahwa suatu dokumen AMDAL memenuhi aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen ya. Nah, untuk keharusan ini termasuk ada proses pelingkupan ya, karena itu salah satu inti dari dokumen kerangka acuan. Dari proses pelingkupan ini adanya hasil berupa dampak penting hipotetik. Lalu ada batas wilayah studi, batas waktu kajian yang dilengkapi dengan metode studi pada kerangka acuan. Lalu kemudian ada dampak penting, perakiraan besaran dampak, dan perakiraan sifat penting dampak. Ini sudah mulai masuk ke dokumen ANDAL. Ya, nanti untuk di dokumen ANDAL juga ada evaluasi holistik, penentuan kelayakan lingkungan hidup, dan selanjutnya lebih spesifik ada dampak dari pengelolaan dan pemantauan dari yang tercantum di dokumen RKL dan RPL. Untuk uji kedalaman ini dengan menganalisis dalam penggunaan data dan metodologi yang sahih serta sesuai dengan kaidah ilmiah ya. Nah, untuk uji kedalaman ini dilakukan oleh seseorang dengan keahlian di bidang tertentu. Untuk uji kedalaman ini memang spesifik terhadap tenaga ahli ya. Jadi spesifik dari kompetensi masing-masing tenaga ahli, karena tenaga ahli ini yang menentukan termasuk metode perakiraan besar dan penting dampak ya, termasuk dampak penting hipotetiknya, dan metode pengumpulan analisis data, metode perakiraan dampak penting, dan metode evaluasi dampak ya. Karena untuk metode-metode ini memang mengenai uji relevansi. Uji relevansi ini memastikan bagaimana kesesuaian antara upaya pengelolaan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul. Ya, jadi termasuk relevansi antara dampak yang kita jadikan dampak penting potensial, hipotetik, sampai ke dampak yang kita kelola dan kita pantau. Termasuk adanya arahan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup beserta dampak lingkungan yang timbul. Mungkin contohnya begini ya, kita sudah melakukan analisis dari proses pelingkupan. Mungkin dari tahap konstruksi ada semisal dampak penurunan kualitas air gitu ya. Penurunan kualitas air
yaitu mungkin bisa dari segi kualitasnya dia menurun gitu ya. Jadi dampaknya dia negatif terhadap rona lingkungan awal, sehingga kita masukkan ke dalam dampak penting hipotetik gitu ya. Semisal kita simpulkan menjadi dampak penting hipotetik, lalu kita lanjutkan dalam upaya pemantauan lingkungan dan pengelolaan. Nah, dari pemantauan dan pengelolaan lingkungan ini kita harus membuat suatu metode yang relevan gitu ya. Dari andal ini kita mendeskripsikan atau menganalisis bagaimana kita mengukur tingkat pencemaran yang akan terjadi gitu ya. Atau kita memprediksikan mungkin dari awal dia sungainya berkualitas buruk. Nah, setelah ada kegiatan yang akan dibangun di situ, kualitasnya akan menjadi sangat buruk gitu ya. Itu ada di Anda. Nah, untuk metodenya ini memang sangat spesifik dari masing-masing tenaga ahli. Bagaimana kita mengukur atau metode perhitungan untuk pencemaran air ini seperti apa, gitu ya. Nah, dari metode-metode ini di Andal nanti kita lakukan survei, lalu ada data sampling dan lain-lain. Itu kita bisa menyimpulkan, dan setelah itu kita lanjutkan di rencana pengelolaan dan pemantauan, bahwa untuk pemantauan dan pengelolaan ini memang berdasarkan dari permen ya, atau maksudnya peraturan dari pemerintah sesuai dari baku mutu yang ada dan bagaimana cara pemantauannya. Contoh, untuk air permukaan kita bisa menggunakan PP 82. Lalu efluennya kita bisa menggunakan Permen LH mengenai baku mutu limbah industri gitu ya. Baku mutu limbah industri ini kemungkinan kalau ada daerah yang sudah mengeluarkan peraturan daerah itu biasanya lebih mengikat dibandingkan yang standarnya yang dia lebih tinggi, maksudnya yang skala kementerian ya. Jadi biasanya lebih ketat yang di daerah dibandingkan yang lebih umum gitu ya. Itu harus disesuaikan dengan dampak gitu ya, dampak, metode analisis, lalu hasil analisisnya sampai ke aktivitas yang akan kita jabarkan dalam RKL RPL. Nah, untuk uji relevansi ini harus ada kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak, lalu periode pengelolaan waktu dengan waktu terjadinya dampak, dan ketepatan institusi melakukan pengawasan dan yang menerima laporan dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau. Untuk RKL-RPL ini biasanya memang kita mendokumentasi atau mereport hasil-hasil dari studi yang sudah kita lakukan, entah itu sampling gitu ya. Kalau sampling dalam 1 tahun mungkin 3 kali, 2 kali, dan sesuai dengan parameter-parameter yang sudah dijabarkan dalam peraturan. Gitu. Nah, reportnya ini kita harus tentukan siapa yang akan menerima laporan, ya, siapa yang melakukan pengawasan, itu ada di tabel kolom institusi, gitu ya. Untuk mutu dokumen AMDAL ini khusus dokumentasinya, yaitu ada konsistensi, kedalaman, dan relevansi. Konsistensi ini kriterianya yaitu apabila dampak penting di KA dan di Andal RKL RPL tidak sama atau tidak konsisten, maka dianggap dokumen AMDAL dinyatakan tidak baik gitu ya. Jadi semisal dampak penting hipotetik itu sudah dijabarkan, dianalisis, akan terdapat 10 dampak
gitu ya. Nah, untuk di ANDAL, RKL dan RPL ini harus sama 10 dampak. Atau mungkin ada yang tidak menjadi dampak penting hipotetik, hanya menjadi dampak potensial, tapi ada juga yang dilakukan pemantauan dan pengelolaan gitu. Jadi apapun itu harus konsisten, harus jelas mana yang dia dibahas di KA, ANDAL, RKLP sampai ke LKRPL ini harus jelas benang merahnya gitu ya. Termasuk ada uji kedalaman. Ini dianggap apabila perakiraan dampak tidak menghitung besaran dampak yang didasarkan pada metode KA ya. Dan hasil besaran dampak tersebut tidak diacu untuk penentuan sifat penting, maka dokumen AMDAL dinyatakan tidak baik. Gitu. Maka dari itu, dari sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa dokumen kerangka acuan ini memang sangat penting dalam dokumen lingkungan. Karena KA ini yang menentukan bagaimana ruang lingkup studi assessment dampak lingkungan gitu ya. Dan ruang lingkup dan kedalamannya sendiri gitu ya. Jadi kita harus melihat dari KA-nya ini sudah dijelaskan dengan menggunakan metode apa, lalu di ANDAL juga harus menggunakan metode yang sudah dijabarkan di KA. Untuk uji relevansi, ini apabila evaluasi dampak tidak dilakukan secara holistik. Ya, ini biasanya untuk holistik, ini evaluasi holistik ini di dokumen ANDAL. Dan termasuk RKL RPL tidak dilakukan untuk meminimalkan dampak ya. Jadi dianggap dokumen AMDAL dinyatakan tidak baik. Nah, untuk mutu dokumen AMDAL ini apabila satu uji dinyatakan tidak baik, maka dokumen AMDAL dinyatakan berkualitas buruk. Apabila lebih dari satu uji dari ketiga uji ini tidak baik, maka dokumen AMDAL disimpulkan berkualitas sangat buruk. Contohnya untuk di proses pelingkupan dari pembangunan rumah sakit, yaitu kita menjabarkan apa saja yang termasuk dalam dampak potensial. Lalu kita lakukan evaluasi menjadi dampak penting hipotetik. Nah, dari masing-masing dampak ini harus relevan dari deskripsi kegiatan ya untuk penentuan dampak potensial awal, termasuk rona lingkungan awal dan hasil pengumuman serta konsultasi publik. Ya, biasanya dalam proses konsultasi publik ini ada korespondensi dengan masyarakat, apa saja yang sangat berpengaruh pada kondisi sosial gitu. Nah, dari dampak penting hipotetik ini harus ada alasan atau komen ya dari masing-masing dampak potensial ini, termasuk dievaluasi menjadi dampak penting hipotetik ataupun tidak. Ya, contohnya dari penurunan kualitas udara ambeien dan kebisingan tidak menjadi dampak penting hipotetik karena dampaknya terlokalisir. Jadi dia tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat gitu ya, ataupun kepada lingkungan. Di sana mungkin rona lingkungan awalnya dia sudah cukup bagus gitu. Nah, untuk contohnya kemudian ada penurunan kuantitas air tanah, ini tidak menjadi dampak penting hipotetik karena air yang dibutuhkan tidak banyak gitu ya. Jadi penentuan atau evaluasi dari dampak potensial menjadi dampak penting hipotetik ini sangat tergantung dari lokasi ya, termasuk rona lingkungan awal, dari deskripsi kegiatan, lalu di evaluasi oleh tenaga ahli, dia
diberikan komen gitu ya, notice atau komen itu akan menjadi dampak penting hipotetik atau tidak. Tentunya harus didasarkan pada alasan yang kuat gitu ya. Jadi setidaknya dia bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk di KA ini juga akan menjelaskan bagaimana MPAD-nya ataupun metode pengumpulan dan analisis data yang akan dilakukan dalam penyusunan dokumen lingkungan. Nah, MPAD ini sangat berpengaruh kepada lokasi pengambilan sampel. Gitu ya. Ini contohnya kalau kalian melakukan pengambilan sampel kualitas udara dan kebisingan, itu di KA sudah harus ada rencana-rencana tempat sampling yang akan dilakukan. Ya, contohnya ada komponen lingkungan, udara, lokasinya akan dilakukan di mana samplingnya, di tapak proyek, di desa A ataupun ada yang di permukiman. Ya, jumlah sampelnya juga harus ditentukan dan dasar penentuannya ini berdasarkan dari kajian ilmiah, yaitu contohnya titik sampel disesuaikan dengan arah angin dominan yaitu ke arah tenggara. Itu karena kualitas udara ini sangat berpengaruh kepada arah udara, termasuk ada kecepatan dan lain-lain gitu ya. Termasuk kebisingan ini ditentukan lokasinya, jumlah sampel, dan dasar penentuannya permukiman terdekat dengan rencana kegiatan dan di penggal jalan yang padat lalu lintas. Karena itu untuk kebisingan itu kan biasanya memang sangat berpengaruh, itu yang paling terdampak. Jadi yang lebih berdekatan gitu ya dari sumber kebisingan yang ada gitu. Kebisingan ini mungkin bukan hanya di proyeknya saja, tapi mungkin akses dalam mobilisasi alat berat atau mobilisasi material. Nah, ini kan juga akan menimbulkan kebisingan. Bukan hanya di proyek, tapi kemungkinan juga akan melintasi dari beberapa permukiman karena akses jalan. Ya, karena akses jalannya untuk masuk ke proyek itu kan pasti melewati beberapa jalur. Gitu. Nah, dari beberapa penentuan ini dibuat, biasanya memang harus ada peta rencana lokasi pengambilan sampel. Ini dari beberapa komponen lingkungan, yaitu ada geofisik, biotik, sosekbud, dan kesehatan masyarakat. Nah, nanti akan ditanyakan apakah lokasi titik sampling sudah tepat, apakah jumlah sampel sudah tepat. Ya, jadi semuanya ini dasar penentuannya harus tepat. Selain penentuan titik, termasuk metodenya dari sampling dan analisisnya harus jelas. Ya, apa yang akan kita ukur, yaitu parameternya. Kalau untuk udara ada sulfur, ada karbon monoksida, mungkin ada oksida nitrogen, PM, TSP, gitu ya. Biasanya memang kita tentukan ini berdasarkan dari baku mutu, gitu ya. Tapi tergantung dari kebutuhan atau spesifikasi industri ya. Karena industri kan ada beberapa yang dia karakteristiknya mungkin lebih khusus ya. Nah, dari masing-masing parameter ini ditentukan metode samplingnya, bisa in situ atau menggunakan impinger ya, bisa toolsnya. Lalu analisisnya menggunakan parurusan Lin, NDIS, Salzman, gravimetri gitu ya. Jadi ini sangat spesifik. Termasuk peralatan yang digunakan dari pemantauan analisis kualitas udara. Nah, ini mungkin salah satu contoh MPAD dari Sosekbud. Ya. Untuk krona lingkungan awal, kalian sudah mendapatkan data sekunder ya ataupun tuh survei dari warga usia kerja 800 orang dengan komposisi seperti ini gitu.
Nah, MPAD-nya yaitu pengambilan data primer untuk komponen Sosekbud dilakukan dengan kuesioner dan wawancara mendalam. Dilakukan responden kuesioner sebanyak 50 orang dan pemilihan responden dengan menggunakan metode random atau acak. Nah, ini apakah sudah benar? Gitu. Mungkin kalau untuk pengambilan sampel itu tidak harus selalu menggunakan metode random atau acak. Ya, kalian bisa mengambil kira-kira berapa jumlah responden, itu ada perhitungannya ya. Minimalnya berapa? Itu dari mungkin kira-kira yang profesi profesi warganya yang akan terkena dampak secara langsung dari rencana usaha atau kegiatan gitu ya. Jadi lebih spesifik yang terdampak lalu yang mengalami perubahannya seperti apa gitu ya. Jadi itu akan lebih baik dibandingkan kalau hanya kita menggunakan random atau acak tapi kita tidak bisa menyimpulkan sampai sejauh mana dampaknya itu terjadi gitu ya. Untuk penentuan skala kualitas lingkungan di sini memang harus ada di kerangka acuan, setidaknya harus ada sumber atau dasarnya. Nah, dari sini mungkin bisa diacu dari baku mutu. Ya, contohnya untuk kebisingan, ini biasanya kita buat dari skala kualitas lingkungannya ada 5. Ya, dan untuk kebisingan itu kan tergantung dari paparan, gitu ya. Apakah sesaat, sering, dan terus-menerus. Untuk yang sesaat memang lebih besar desibelnya. Untuk skala kualitas lingkungan 5, ini kebisingannya 60. Ya. Untuk skala kualitas lingkungan yang nomor 1, ini berarti memang kebisingannya lebih tinggi dibandingkan skala kualitas lingkungan yang lebih besar, karena ini memang persepsinya 5 ini lebih baik dibandingkan 1 ya. Nanti untuk dampaknya apabila ada rencana kegiatan, apakah menurun menjadi 4, 3, 2, atau 1 itu ya. Nah, untuk kerangka acuan dalam perakiraan besaran dampak ini kurang tepat ya kalau metodenya hanya dijabarkan secara matematis gitu ya, hanya disebutkan kualitas udara matematis, kebisingan matematis, sanitasi lingkungan analog, dan sikap persepsi menggunakan personal judgment. Di KA ini memang harus disebutkan matematis ini maksudnya dengan menggunakan analisis apa atau formula, rumus, dan bagaimana. Itu sudah harus dijelaskan ataupun diterangkan penggunaan analisis rumus gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini merupakan rumus Gaussian. Jadi untuk perakiraan udara ya. Perkiraan udara ini untuk gas polutan ini dipengaruhi oleh dari emisi, kecepatan angin, tinggi sumber emisi, dan lain-lain. Nah, di KA ataupun nanti dijelaskan dan analisisnya di Andal itu harus diperjelas ini bagaimana penggunaan rumusnya, apakah sudah tepat dalam analisisnya, dan nanti data yang dikeluarkan itu seperti apa. Contohnya lagi jika kita menentukan MPAD kebisingan ya. Untuk kebisingan ini sudah ada kebapedalnya insya Allah tahun 90-an ya. Dari penentuan kebisingan ini harus jelas bagaimana penentuan tingkat kebisingan total dengan satuan desibel gitu ya.
Nah, ini dari rumus-rumus ini contohnya bagaimana dari masing-masing tenaga ahli menentukan skala besaran dampak dan evaluasi holistik yang akan digunakan pada waktu penyusunan dokumen andal. Ini salah satu perbandingan dalam metode perakiraan besaran dampak. Untuk penentuan metode itu coba kalian bisa bandingkan dari yang poin B dan poin H. Ya, untuk yang poin B ini dalam menganalisis kesempatan kerja atau kesempatan berusaha. Yang pertama menyebutkan dengan berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di lingkungan dengan penggambaran sebab akibat, misalnya timbulnya kesempatan kerja atau kesempatan berusaha, adanya peningkatan pendapat dan sebagainya. Nah, untuk yang H, poin H, itu kalian bisa membandingkan bahwa metode yang dilakukan itu sangat jelas, gitu ya. Dan sepertinya sudah sesuai dengan kondisi yang ada di kegiatan atau usaha. Jadi sudah terlihat bagaimana kuantitas, gitu ya, dari data rencana kegiatan diperkirakan membutuhkan 250 orang dengan operasional bandara 50 sampai 30 orang. Lalu direncanakan 70% dari masyarakat lokal. Ya. Nah, ini di sini dari dampak kesempatan kerja disebut besar apabila jumlah tenaga kerja lokal yang direkrut lebih besar dari 70% dari jumlah total kebutuhan tenaga kerja. Jadi untuk yang metode yang kedua ini lebih jelas, lebih terlihat metodenya bagaimana menganalisisnya dibandingkan dengan metode yang pertama. Berikut contoh kerangka acuan metode perakiraan dampak. Jadi secara kesimpulan ya bisa dibuat seperti tabel. Dampak penting hipotetik berdasarkan diurnal lingkungan, yaitu keterangannya apa saja dan metode perakiraan dampaknya bagaimana, entah itu dari besaran dan sifat pentingnya. Kalau untuk kualitas udara, yaitu menghitung penyebaran polutan, bisa menggunakan model Gaussian, yaitu untuk baku mutunya indeks standar pencemaran udara dari Kebapedal. Ya. Ini bisa untuk metode perakiraan dampaknya bisa berdasarkan dari metode-metode yang syahih atau dapat dipercaya. Sekian materi pada minggu ini untuk kuliah AMDAL dan audit lingkungan. Untuk minggu ini sudah dijelaskan mengenai penilaian dan sedikit ya bagaimana menentukan MPAD, dan untuk minggu depan atau materi selanjutnya bagaimana menentukan proses pelingkupan dari masing-masing studi kasus yang ada yang akan dibahas pada masing-masing kelompok. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.